Wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat database menggunakan SQL Server, yang dimana dalam pembuatan database SQL Server ini kita menggunakan beberapa perintah yang ada di SQL-nya, seperti data definition language, dimana perintahnya adalah create, use, show, alter, dan drop. Selanjutnya ada juga perintah DML, dimana isi perintahnya adalah insert, select, update, dan delete. Sebelum untuk memulai membuat database-nya, kita di sini menggunakan aplikasi SAMPP. Kita buka SAMPP-nya, lalu kita hidupkan MySQL-nya. Selanjutnya kita ketik cmd. Sudah masuk di command prompt-nya ya. Selanjutnya sini kita mengetikkan folder di mana isi aplikasi SAMPP kita berada. Di sini folder SAMPP saya berada di folder J di sini ya. Lanjut kita ketikkan di sini J titik. Sudah masuk di program J, folder J. Selanjutnya kita membuat masuk ke dalam perintah isi SAMPP-nya. cd SAMPP MySQL bin. Sudah masuk di folder SAMPP-nya ya. Selanjutnya kita mengaktifkan database-nya dengan cara mengetikkan MySQL -u root. Oke, di sini sudah masuk dalam database-nya MariaDB ya. Selanjutnya kita di sini membuat database dengan cara create database. Di sini saya menggunakan database pegawai. Oke, query oke. Tandanya sudah dibuat database pegawai. Selanjutnya kita aktifkan database-nya dengan mengetikkan use pegawai. Oke, database change, tandanya database pegawai telah diaktifkan ya. Selanjutnya di sini kita mengetikkan membuat tabelnya dengan cara create tabel karyawan. Ini saya buat tabel karyawan dengan ID karyawan, tipe datanya varchar, dan constraint-nya atau panjang datanya di sini saya panjang datanya adalah 25 ya. Oke, selanjutnya membuat kolom selanjutnya di sini nama karyawan dengan tipe data varchar dengan panjang data yang sama. Sekarang kita buat kolom jenis kelamin. Ini kita menggunakan varchar 25. Selanjutnya tanggal lahir. Sini tanggal lahir kita menggunakan tipe data date untuk tanggal ya. Lalu alamat dengan tipe data varchar, panjang datanya 30. Lalu nomor HP, tipe data varchar, panjang data 15. Selanjutnya kita akan menjadikan ID karyawan ini sebagai primary key. Bagaimana caranya? Dengan cara mengetikkan primary key buka kurung ID karyawan. Oke, tutup kurung 2 kali. Kenapa tutup kurung 2 kali? Karena di awal kita telah membuka kurung pembuka ya, maka harus diakhiri dengan kurung penutup. Oke, lanjut. Jika selesai, maka query oke, zero affected, tandanya tabel karyawan telah dibikin ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel lembur. Create tabel lembur untuk mengetahui pekerja yang lembur.
Kita ketikkan di sini ID karyawan. Kenapa saya mengetikkan ID karyawan? Karena di sini saya akan menjadikan ID karyawan ini sebagai foreign key, yang dimana ID karyawan ini adalah kandidat dari primary key atau kunci utama dari tabel karyawan di tabel karyawan ID karyawan ini. Oke, lanjut. INT not null auto increment primary key untuk menjadi foreign key. Oke, lanjut. Tanggal lahir, tanggal lembur, tanggal berapa? Di sini kita menggunakan tipe data date sama seperti tanggal di atas. Aduh, salah ya. Menggunakan koma, kita ketik ulang. Oke, tanggalnya di sini menggunakan koma, tidak bisa menggunakan titik koma ya. Oke, tanggal lembur telah dibuat. Lanjut, kita ketikkan di sini jumlah lemburnya. Lembur dengan tipe data INT, panjang data 11. Jadi kita tutup kurung 2 kali. Lanjut titik koma. Oke, query oke. Tabel lembur telah dibikin. Selanjutnya kita akan membuat tabel gaji. Create tabel gaji. Lagi ya, create tabel gaji. Buka kurung. Lanjut, di sini kita menggunakan ID karyawan sama seperti di atas. Kita membuat ID karyawan ini sebagai foreign key-nya atau kandidat key-nya. INT not null auto increment primary key, koma. Oke, selanjutnya kita buat sini tanggal, kita gunakan tipe data date. Lalu kita buat sini jumlah gaji dari karyawan tersebut, gaji dengan tipe data integer, panjang data 11. Lalu kita ketikkan sini jumlah lemburnya dengan panjang data INT 11. Total, lalu kita ketikkan total gaji dengan tipe data integer juga ya. Gaji panjang data 11. Oke, normal. Tutup 2 kali untuk mengakhiri. Oke, query oke, tandanya tabel gaji telah dibikin. Selanjutnya kita akan melihat tabel-tabel apa saja yang telah kita bikin dengan cara mengetikkan show tables. Oke, di sini kita telah memiliki tabel gaji, tabel karyawan, dan tabel lembur. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah-perintah seperti DDL dan DML. Di sini kita menggunakan perintah alter. Perintah alter di sini berfungsi untuk mengubah struktur database atau tabel. Dengan perintah alter kita bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan tabel. Di sini kita akan menambahkan kolom dengan perintah alter dan add. Sintaknya seperti berikut: alter tabel karyawan, add. Di sini kita akan menambahkan tabel kolom agama dengan tipe datanya varchar, panjang datanya 15. Titik koma. Salah ya. Kita ketikkan ulang lagi, alter table karyawan, add agama varchar 15. Kita letakkan lagi perintah after, dimana after ini adalah sesudah. Berarti sesudah, di sini kita mengetikkannya sesudah tabel nomor HP.
sesudah tabel nomor HP. Oke, di sini after nomor no HP. Oke, lihat query oke, zero affected, tandanya kita telah menambahkan tabel agama kolom agama ke dalam tabel karyawan. Oke, selanjutnya kita di sini menggunakan perintah alter berikutnya, yaitu perintah alter ini berfungsi untuk merubah nama kolom. Oke, di sini perintahnya adalah alter table change, alter table change name, alter table. Nah, tabel mana kita mau ubah, di tabel mana karyawan, change nama karyawan to jadi nama dengan tipe datanya varchar 15. Oke, 25. Oke, zero affected, tandanya kita telah merubah nama karyawan menjadi di tabel karyawan menjadi nama saja. Oke, selanjutnya kita menggunakan perintah alter rename, di mana alter rename ini berfungsi untuk merubah nama tabel. Oke, sini kita mengetikkan alter, sintaknya adalah alter table karyawan, alter table gaji, kita akan mengubah nama tabel gaji rename to penggajian. Kita akan mengubah nama tabel gaji menjadi tabel penggajian. Oke, koma, query oke, tandanya kita telah berhasil merubah tabel gaji menjadi tabel penggajian. Di sini kita bisa mengeceknya dengan cara show tables. Oke, ya, berubah ya. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah alter drop, yang dimana alter drop ini adalah fungsinya untuk menghilangkan atau menghapus komponen dari dalam kolom tabel, dimana perintahnya adalah alter table drop, alter table karyawan, kita akan menghapus di tabel karyawan yaitu alamat. Kita akan menghapusnya karyawan, alter table drop alamat. Oke, koma. Oke, query oke, zero affected, tandanya kita telah menghapus kolom alamat di tabel karyawan. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah insert, yang dimana perintah insert di sini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel atau lebih. Dimana di sini kita akan menyatukan beberapa perintah insert. Yang pertama itu insert dengan menyamakan antar kolom dan data. Sini perintahnya adalah insert into karyawan set ID karyawan. Untuk ID kita masukin 01, lalu koma, di sini dengan nama. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri yaitu Fajar. Lalu jenis kelamin kita mengetikkan di sini yaitu pria. Lalu lanjut ada tanggal lahir. Tanggal di sini kita menggunakan tanggal lahir, di sini kita menggunakan tipe data date, di mana perintah date di sini diawali dengan tahun 2001, lalu bulan 12, lalu tanggal. Oke, selanjutnya kita memasukkan nomor HP, itu nomor HP dengan HP di sini 0852 345 678. Oke, selanjutnya kita mengetikkan agama, isi kolom agama yaitu agama Islam. Oke, query oke, tandanya kita telah berhasil mengisi data-data di dalam kolom, di setiap kolom yang ada pada tabel karyawan. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah insert untuk dengan menyebutkan nama kolomnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara sintaknya adalah insert into karyawan set
insert into karyawan, insert into lembur. Oh ya, kita telah menambahkan kolom di tabel karyawan. Selanjutnya kita menambahkan kolom di tabel lembur, yaitu insert into lembur, ID karyawan, masukkan nama-nama kolomnya, baru ID karyawan, lalu tanggal lembur, lalu jumlah lembur. Oke, baru valus valus 01 11 tahunnya 2021, bulan 11, tanggal 21. Oke, lanjut. Jumlah lemburnya adalah 2 di sini. Oke, klik koma, klik oke. Selanjutnya kita akan menginsert tabel gaji dengan menggunakan perintah insert yang tanpa menyebutkan nama kolomnya, yaitu dengan cara sintaknya adalah insert into penggajian valus adalah 01, lalu kita cek di sini tanggal menggunakan tipe data date. Sini tanggal diawali dengan tahun, lalu bulan, ini kita ngetikkan bulan 12, tanggal 01 ya. Oke, lalu kita ketikkan di sini jumlah lemburnya adalah 2, lalu total gaji yaitu 20 juta. Koma, oke, error. Tutup kurungnya ya, kita lupa tutup kurung. Oke, oke. Tandanya kita telah berhasil mengisi kolom-kolom dari setiap tabel yang ada. Selanjutnya kita akan mengecek data-data yang ada pada kolom tersebut dengan cara mengetikkan perintah select, yang dimana select ini adalah berfungsi untuk menyeleksi atau memilih atau menampilkan data yang ada pada tabel, yaitu perintahnya adalah select bintang from karyawan, koma. Oke, tabel karyawan di sini ya, setelah kita isi tadi, lalu select bintang from lembur. Oke, tabel lembur sudah ada berisi kolom dan datanya. Selanjutnya tabel penggajian, select bintang from penggajian. Oke, telah berisi semuanya. Selanjutnya total gaji di sini tidak ada. Kenapa tidak ada total gaji? Total gaji untuk salah kali angka 0. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah select. Yaitu perintahnya untuk perintah select, yang dimana perintahnya adalah untuk menyeleksi menggunakan kondisi. Sini kita contohkan adalah select bintang from UAS where name ID karyawan sama dengan 01 ya, 01. Koma, error. Oh, bukan tabel UAS, tabel pegawai. Tabel karyawan.
Oke, ID karyawan. Oke, telah muncul ya. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah update, yang dimana perintah update di sini untuk memperbarui data lama menjadi data baru, yang dimana perintahnya adalah update karyawan. Kita mengupdate di tabel karyawan set ID karyawan sama dengan 02. Kita ubah 02 untuk nama kolom yang baru. Where ID karyawan sama dengan 01, koma. Oke, query oke, tandanya kita telah berhasil mengubah di tabel karyawan ID karyawan yang tadinya adalah 01 menjadi 02. Kita cek, select bintang from karyawan. Oke, sudah menjadi 2 ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah delete, yang dimana perintahnya adalah untuk menghapus dan membuang baris data. Di sini kita akan menggunakan, di sini perintahnya adalah delete from penggajian where ID karyawan dengan 01 sama dengan 01. Sini kita untuk menghapus di tabel penggajian, kita akan menghapus ID karyawan. Oke, koma, query oke. Selanjutnya kita akan mengeceknya dengan cara mengetikkan select bintang from penggajian. Tidak ada ya tabel penggajian, kolom penggajian, karena telah kita hapus dengan menggunakan perintah delete. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah drop, di mana perintah drop yang kali ini untuk menghapus database, di mana perintahnya adalah drop database pegawai. Oke, query oke, tandanya database pegawai telah kita hapuskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.